Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Taqiyuddin Imami dari jurusan Teknik Arsitektur Universitas Muhammadiyah Jakarta. Di sini saya akan mempresentasikan tentang makalah saya yang berjudul keterkaitannya konstruksi atap rumah gadang pada sejarah setempat. Presentasi ini bertujuan untuk memenuhi tugas pada mata kuliah Arsitektur Tradisional Indonesia. Baik, mari akan saya mulai. Keterkaitannya konstruksi atap rumah gadang dengan sejarah setempat. Secara simbolik, lengkungan atap pada rumah gadang di Sumatera Barat kerap diyakini mirip bentuk tanduk kerbau atau rebung. Rebung yang biasa disebut juga babu Buddha. Selain itu, ada juga yang merujuk pada bentuk layar kapal. Jika tanduk kerbau dan rebung berkaitan dengan budaya pertanian, maka bentuk kapal mencerminkan budaya merantau. Rumah adat ini memiliki keunikan bentuk arsitektur dengan bentuk puncak atapnya yang meruncing, menyerupai tanduk kerbau yang dahulunya dibuat dari bahan ijuk yang dapat tahan sampai puluhan tahun. Namun belakangan ini, atap rumah gadang banyak yang diganti dengan atap seng. Rumah gadang biasa disebut dengan rumah gonjong atau rumah bagonjong, karena atapnya berbentuk yang menyerupai bentuk bergonjong, runcing menjulang. Ini adalah nama yang membedakan dengan rumah biasanya. Lengkungan pada atap tajam seperti garis tanduk kerbau, sedangkan lengkung pada badan rumah landai, seperti badan. Gonjong adalah bagian yang paling tinggi dari setiap ujung atap yang menghadap ke atas dan merupakan ujung turang yang dibalut dengan timah yang berbentuk. Antara labu-labu, belimbing, dan anting-anting pada peraturan yang searah dengan ujung yang paling atas, kombinasi bentuk gonjong yang seperti ujung tanduk kerbau jantan dinamakan isendak langit. Turang adalah bagian di bawah gonjong sampai ke atas garis lurus hubungan, atas kepemimpinan. Turang ini adalah tempat penahan gonjong. Kombinasi bentuk turang dengan gonjong itulah yang berbentuk Rabuang Mamba Cui. Keseluruhannya antara turang dan gonjong disebut gonjong saja. Atap ini terbuat dari ijuk. Saga ijuk diatur susunannya dengan nama labah mangirok atau labah marok dan bada mudiak. Hubungan seperti lengkungan sayap burung burok akan terbang. Lengkungannya pada terletak hubungan antara dua gonjong yang di tengah. Gonjongnya seperti rebung yang mula keluar dari tanah. Pucuk gonjong memucat ke atas. Berikut saya akan ceritakan dari sebuah legenda rumah gadang. Rumah gadang bukan tanpa arti. Bentuk tanduk runcing dari atap rumah gadang ternyata mempunyai makna tersendiri. Konon, tanduk berbentuk seperti kerbau itu adalah simbol kemenangan kompetisi adu kerbau dengan seorang raja di Jawa. Peristiwa yang bersejarah ini lalu digambarkan sebagai kejayaan warna Minangkabau pada saat itu. Namun ada versi lain daripada asal-muasal tanduk rumah atap rumah gadang, yaitu terinspirasi dari bentuk kapal yang bernama lancang yang melintasi Sungai Kampar. Setelah tiba di muara, kapal tersebut diangkat ke daratan dan diberi atap menggunakan tiang layar yang diikat dengan tali. Karena beban yang berat, tiang tersebut menjadi miring atau melengkung menyerupai gojong, yang disebut juga bagian atap aciknya. Akhirnya, kapal tersebut berubah fungsi menjadi rumah gadang yang nyaman ditinggali dan hadir kian banyak untuk masyarakat Minangkabau. Kesimpulannya adalah rumah gadang ternyata selain daripada bentuknya yang unik dan spektakuler megahnya itu, dia memiliki makna tersendiri, keterkaitan antara sejarah setempat. Ada yang mengartikan daripada adanya sebuah peraduan antara kerbau warga setempat Minangkabau dengan kerajaan Jawa. Dan juga ada yang sejarah mengatakan kalau di situ adalah tempat dulunya itu adalah sebuah perahu yang
berlabuh di muara yang kemudian dinaikkan ke daratan. Karena tiangnya sangat tinggi dan berat, akhirnya tiangnya itu melengkung dan menyerupai seperti atap itu. Saya rasa pemaparan saya cukup sampai di sini. Semoga pemaparan yang saya berikan dapat tersampaikan dengan jelas dan dapat dipahami para pemirsa semua. Saya ucapkan terima kasih telah menyaksikan video saya dalam mempresentasikan sebuah makalah saya yang berjudul Keterkaitan Konstruksi Atap Rumah Gadang dengan Sejarah Setempat. Dan saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Ibu Anissa STMT selaku dosen daripada mata kuliah Teknik Arsitektur Tradisional Indonesia. Terima kasih Ibu. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.